kepada Bapak Moderator atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1 NY dan juga Kepala LPPMP, serta Pak Naryo sebagai moderator dan juga Pak Chandra sebagai narasumber yang kedua. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan, dan juga kesempatan untuk melaksanakan workshop. Pada kali ini saya akan menampilkan judul tentang model distance learning untuk pembelajaran vokasi teknik elektro dan mekatronika pada era revolusi industri 4.0 dan pandemik COVID-19. Nah, ini untuk biodata saya, mungkin bisa dibaca nanti karena file sudah kita upload, bisa nanti di-download. Untuk harapan workshop, harapannya adalah bagi yang masih mengalami kesulitan di dalam implementasi pembelajaran jarak jauh dengan mode daring ini, ya, nanti harapannya setelah workshop ini nanti akan menjadi tercerahkan. Nah, ini ilustrasinya, jadi jangan terbalik. Yang tadinya fresh menjadi tidak fresh, tetapi kita akan usahakan yang tadinya masih bingung, ya, masih belum jelas, sehingga nanti akan menjadi lebih jelas. Kita mulai dari latar belakang. Nah, latar belakang di sini adalah tentang revolusi industri 4.0 yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 bidang akademik, yaitu Prof. Dr. Margono. Beliau bercerita banyak tentang revolusi industri 4.0. Kapan sebenarnya revolusi industri 4.0 itu kita mulai? Ya, sebenarnya ini dimulai tahun 2010-an ke atas, ya. Tepatnya 2014-2015. Nah, kapan kita tersadarkan revolusi industri 1.0? 1.0 itu zamannya dulu James Watt menemukan mesin uap, dilanjutkan zamannya penemuan mesin listrik, itu masuk pada revolusi industri 2.0. Revolusi industri 3.0 diawali adalah penemuan semikonduktor, ya. Sedangkan revolusi industri 4.0 ini ya mulai muncul zamannya yang serba online. Nah, nanti kita bahas apa sih sebenarnya isinya tentang revolusi industri 4.0. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Wakil Rektor, kira-kira untuk revolusi industri 4.0 ini, karena namanya revolusi adalah perubahan yang sangat besar. Nah, apa saja yang berubah? Yang pertama adalah tentang segala sesuatu sekarang itu serba online atau everything is online. Jadi kita banyak berkecimpung dengan dunia maya, bukan dunia yang nyata, walaupun kita hidup di dunia nyata. Tetapi kita harus beradaptasi dengan perubahan baru ini. Nah, yang kedua adalah tentang digital ekonomi. Bayangkan sekarang orang melakukan pembayaran tidak menggunakan mata uang secara fisik, tetapi sudah menggunakan kartu kredit, ya, menggunakan kartu-kartu yang lain yang sekarang lagi ngetren. Jadi orang kaya dengan orang yang tidak kaya nggak kelihatan karena sekarang eranya adalah digital. Yang berikutnya adalah Internet of Things. Segala sesuatu itu terhubung dengan internet. Bagaimana kita mematikan lampu di rumah, itu kita bisa menggunakan IoT. Kita menyalakan program yang ada di kampus juga bisa dilakukan dengan IoT. Termasuk nanti praktikum, ya, bisa didesain dengan IoT dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, ini juga tren sekali. Big data, hati-hati dengan data karena ini nanti akan semua terrecord, ya. Robotik, print 3 dimensi, disruptive technology, autonomous machine, machine learning. Ini adalah beberapa karakteristik dari revolusi industri 4.0. Nah, perubahan revolusi industri ini mengakibatkan apa? Perubahan skill tenaga kerja. Nah, kaitannya dengan dunia electrical, ya, dan mekatronika, nanti di sini ada perubahan yang kita dapat lihat pada tahun 2015, kira-kira kebutuhan skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja seperti itu. Di tahun 2020, 5 tahun sudah mengalami perubahan. Tahun 2022, tahun depan, kita sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Nah, di sini yang menjadi sangat penting adalah analytical thinking and innovation. Jadi ini skill-skill yang nanti dibutuhkan oleh tenaga kerja yang akan bekerja pada era ke depan.
termasuk nanti lulusan SMK, lulusan D1, D2, D3, S1 dan lain sebagainya. Nah, untuk tingkatan kedalaman dan keluasannya nanti mestinya disesuaikan dengan tingkatan jenjang pendidikannya. Yang berikutnya adalah tentang creativity, originality, and initiative. Ini sangat penting ya. Mungkin karena waktunya terbatas nggak saya bahas secara mendetail. Nanti kalau ada pertanyaan, diskusi bisa kita bahas lebih mendalam lagi. Nah, ini kalau kita breakdown ya, kembali lagi ke skill abad 21 yang sekarang lagi kita masuki ini ya. Ada beberapa skill-skill yang sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah collection of information. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Wakil Rektor 1 dalam keynote speak-nya. Ya, jadi akses informasi itu menjadi sangat penting. Organize information itu menjadi hal yang sangat krusial. Evaluate source, ya, jangan sampai nanti kita menyebar hoax dan lain sebagainya. Use information juga penting, ya. Yang berikutnya collaboration, communication, creativity, critical thinking, dan yang paling penting di sini adalah karakter. Bagaimana nanti kita membangun ya lulusan SMK yang mempunyai karakter. Karakter adalah kebiasaan yang kita tanamkan kepada siswa dan lulusan sehingga nanti menjadi sebuah ciri khas atau karakter. Nah, sekarang kita juga memasuki masa yang sangat sulit, yaitu yang disebut sebagai pandemi COVID-19. Coronavirus Disease 2019. Ini menjadi sebuah fenomena yang luar biasa, baru terjadi kali ini ya. Penyakit menular, penularannya sangat dahsyat ya, belum ada obatnya, vaksinnya juga belum ada, pasien terus bertambah. Nah, sehingga di sini muncul protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, tinggal di rumah. Bagaimana di dunia pendidikan? Sementara sekolah dan kampus ini ditutup. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana nanti pembelajarannya? Nah, pembelajarannya nanti kita lakukan dengan konsep distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Yaitu adalah pembelajaran berjarak. Maksudnya berjarak gimana? Guru dan siswanya tidak berada dalam satu ruang, tetapi dipisahkan oleh jarak. Yang kedua, ruangnya juga terpisah, waktunya juga bisa terpisah. Nah, di sini nanti akan kita bahas tentang konsep distance learning. Nah, di dalam pembelajaran distance learning kita nanti akan ada kurikulumnya, gurunya, siswanya, manajemennya tetap sama. Yang beda adalah ruangnya. Nah, sehingga nanti kita akan memungkinkan di dalam pembelajaran distance learning bagi siapa saja, baik guru dan siswa dapat belajar, mesti tidak pada tempat yang sama. Nah, oleh karena itu di sini membutuhkan apa? Membutuhkan teknologi. Teknologinya adalah teknologi komunikasi. Idealnya komunikasinya adalah dua arah, tidak cuma satu arah. Nah, ini adalah contoh konsep jaringan distance learning ya, bahwa nanti di dalam proses pembelajaran jarak jauh ini antara guru siswa itu nanti terpisah oleh ruang dan waktunya juga terpisah. Nanti kita bahas bagaimana mode pembelajarannya baik secara sinkron maupun asinkron. Nah, teknologi yang bisa kita gunakan berbagai macam. Ada bisa menggunakan teknologi berbasis komputer, di mana dengan komputer kita bisa menggunakan semua media yang ada, baik media berupa teks, gambar, animasi, audio maupun video. Selain itu kita bisa menggunakan berbagai macam teknologi seperti smartphone, tablet PC, dan teknologi-teknologi yang lain. Berikutnya adalah tentang karakteristiknya. Bagaimana sih karakteristik distance learning ini? Jadi di sini karakteristik distance learning itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama adalah proses belajar siswanya bagaimana. Jadi tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa yang namanya distance learning itu peserta didik atau siswa dengan guru selaku pengajar itu terpisah oleh tempat, jarak geografis. Yang ketiga, waktu, atau bisa kombinasi dari ketiganya ini. Jaraknya terpisah, waktunya bisa bersamaan. Jaraknya terpisah, waktunya bisa terpisah. Jaraknya terpisah, geografisnya mungkin bisa terpisah, tidak berada dalam satu. Atau bisa dalam tempat yang lain. Nah, ini adalah tentang yang pertama. Yang kedua, kegiatan belajar itu terpisah dengan kegiatan pembelajaran. Nah, nanti kita bahas tentang konsep pembelajarannya nanti seperti apa. Yang berikutnya menggunakan komunikasi untuk mempersatukan pengajar dan siswanya. Nah, komunikasi tadi bisa satu arah maupun dua arah.
dengan menggunakan media-media yang ada. Nah, sekarang itu lebih banyak menggunakan teknologi elektronik digital. Nah, prinsipnya gimana untuk pembelajaran distance learning? Yang pertama itu adalah kemandirian. Jadi ini yang penting, bahwa di dalam pembelajaran distance learning kita harus menyiapkan siswa untuk bisa mandiri. Yang kedua, fleksibel, artinya di dalam pembelajarannya jangan kaku. Karena di sini kita masuk pada pandemi Corona 2019. Ini masa darurat. Sehingga kalau nanti terlalu kaku malah justru akan tidak efektif dan tidak efisien. Nah, fleksibilitasnya seperti apa? Ya, nanti kita bahas. Yang berikutnya diusahakan nanti up to date, materinya kekinian. Supaya nanti kita bisa memberikan motivasi kepada siswa agar tidak bosan. Karena di dalam pembelajaran jarak jauh, kita nggak bisa bertatap muka secara langsung. Memotivasinya kadang-kadang sulit. Berbeda kalau di kelas. Kalau di kelas kita bisa langsung perhatikan satu persatu siswa. Dia serius atau tidak. Tetapi di daring ini agak susah. Yang ketiga, kesesuaian. Materi harus sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh siswa dan lulusan. Nah, di sini mesti ada nanti link and match, perkawinan, ya, pernikahan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, dunia industri. Yang berikutnya mobilitas. Bisa nggak ini konsep distance learning kita buat mobile, ya, dimanapun tempat kita bisa tetap, ya. Yang terakhir adalah tentang efektivitas dan efisiensi. Jadi pembelajaran harus efektif, memberikan pengaruh positif. Yang berikutnya harus efisien, ya, kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, untuk media komunikasinya kita bisa menggunakan banyak. Pertama, televisi, ini yang dicontohkan oleh TVRI untuk pembelajaran mulai dari PAUD, SD, sekolah tingkat rendah maupun tingkat tinggi, SMP, ya, bahkan SMA maupun SMK. Beberapa kampus juga ada yang mengembangkan televisi untuk pembelajaran. Yang berikutnya radio. Yang lama itu pakai modul cetak, sekarang saya kira agak susah walaupun ini bisa diimplementasikan. Yang berikutnya alat peraga. Nah, yang baru-baru nanti kita bisa menggunakan berbagai macam teknologi. Nanti akan dibahas prakteknya oleh narasumber yang kedua. Salah satunya adalah misalkan Google Classroom, Google Meet, ya, atau misalkan pakai Zoom, atau pakai Moodle, e-learning, ya, pakai WhatsApp, pakai, ya, Skype, ya, pakai, ya, YouTube, pakai aplikasi-aplikasi yang lain. Nanti kita bahas secara mendalam. Yang berikutnya, bagaimana kita menerapkan strategi dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah, jadi yang pertama kita menggunakan konsep Azure. Azure itu kepanjangan dari analyze, menganalisis, ya, learner, pembelajarnya nanti seperti apa. Siswanya itu seperti apa. Jangan sampai nanti siswanya gaptek kita paksakan pakai teknologi yang terlalu tinggi sehingga tidak efektif, tidak efisien. Yang berikutnya state, standard, and objective. Kita tentukan tujuannya apa, standarnya seperti apa. Nah, tentu saja di sini nanti mengacu ke standar pendidikan, standar nasional tentang pendidikan. Ada 8 standar. Yang berikutnya adalah memilih strategi, memilih teknologi, memilih media, dan memilih material yang akan kita gunakan untuk pembelajaran. Yang berikutnya adalah utilize technology, media, and material. Yang berikutnya adalah require learner participation. Nah, ini penting sekali bagaimana partisipasi siswa ini, ya, supaya nanti dia bisa mengaktifkan di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, yang langkah terakhir adalah evaluate and revise. Nah, kalau kita breakdown-kan lebih jauh, ya, strateginya seperti apa? Strateginya adalah membuat perencanaan, ya, membuat skenario pembelajaran, mengemas pembelajaran menjadi lebih bermakna, membuat struktur pembelajaran yang mudah, ya, mengatur konten pembelajaran secara logis, ya, membuat materi dalam bentuk visual yang menarik, ya, mengoptimalkan interaksi dengan siswa, memanfaatkan studi kasus, membuat project based learning, ya, fokus pada upaya pemecahan masalah, membuat sistem penilaian dan juga melakukan evaluasi dan perbaikan. Nah, ini adalah strategi yang bisa kita lakukan agar pembelajaran distance learning yang kita lakukan, ya, yang kita rencanakan dan kita laksanakan itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, untuk modenya kita dapat lihat, ya, di sini ada 2 mode utama, yaitu adalah mode sinkron dan asinkron.
Nah, di dalam mode sinkron itu bisa kita pilih ya, secara langsung maupun secara virtual. Nah, yang secara langsung mungkin ini agak susah ya, walaupun beberapa pakar menyatakan untuk pembelajaran praktik, untuk menyiapkan skill itu sulit untuk dilakukan dengan cara virtual. Nah, ini nanti kita sambil menunggu untuk yang pembelajaran live synchronousnya. Nah, yang kita lakukan nanti adalah Maya Virtual Synchron. Nah, di mana kita melakukan pembelajaran sinkron tetapi lewat Maya. Nah, seperti yang kita lakukan, ini adalah kita mode sinkron Maya Virtual. Ya. Nah, yang berikutnya bisa juga dikembangkan dengan mode asinkron. Nah, asinkron dapat kita lakukan ya dipisah menjadi dua, yaitu mandiri dan kolaboratif. Nah, nanti silakan Bapak Ibu guru semua mendesain sebuah pembelajaran nanti untuk menumbuhkan belajar kepada siswa itu secara mandiri maupun kolaboratif. Nah, ini contoh untuk synchronous learning ya. Bisa dilakukan dengan berbagai macam ya, termasuk yang asynchronous learning ya, ada virtual classroom, live presentation, live text, instant message, video conference, live quiz dan lain sebagainya. Sedangkan yang asinkron itu bisa melalui diskusinya tidak langsung berpapasan ya, tetapi lewat chatting dan lain sebagainya. Latihan kuis, survei, polling, email ya, pengiriman dokumen digital, audio, video dan lain sebagainya. Nah, tentu saja di sini dalam pembelajaran daring mesti ada masalah dan kendala. Masalahnya apa? Nggak usah khawatir dengan masalah ya. Ini masalah mesti selalu ada. Kita duduk di sini aja itu ada masalah. Bapak mengikuti workshop juga mesti ada masalah. Kita kesampingkan dulu masalah ya. Tapi ini perlu kita ketahui ya, ada masalahnya seperti ini. Sehingga nanti kita carikan solusinya. Nah, perubahan mindset di dalam pendidikan saya kira ini tidak perlu saya jelaskan secara detail ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 ya tentang perubahan paradigma pendidikan. Jadi memang kita pendidikannya tidak hanya sekedar teaching center learning atau TCL. Tetapi kita harus ubah menjadi SCL, student center learning. SCL itu sebenarnya bukan barang baru. Sejak saya dulu sekolah itu sudah ada istilahnya adalah CBSA. Tetapi prakteknya sangat sulit. Nah, oleh karena itu dengan adanya COVID-19 ini sebenarnya tantangan kita. Nah, gimana sih konsep SCL? Ini adalah tantangannya adalah bukan bagaimana mengajar dengan baik. Karena mengajar dengan baik mestinya sudah selesai. Menjadi seorang guru atau dosen itu mesti ngajarnya baik. Kalau ngajarnya belum baik ya nggak perlu jadi guru. Harus belajar dulu ya. Tantangannya adalah bagaimana siswa bisa belajar dengan baik dan berkelanjutan. Nah, ini adalah pekerjaan berat guru dan dosen, menjadikan siswa dan mahasiswa untuk belajar dengan baik dan berkelanjutan. Belajar bukan mencari, ya, belajar itu adalah mencari dan mengkonstruksi pengetahuan lewat berbagai macam cara, membaca, praktek langsung dan lain sebagainya. Nah, ini kalau ilustrasinya di sini ya, mengajarnya jangan konsep yang sebelah kiri, di mana di sebelah kiri itu kita siswa pokoknya butuh nggak butuh kita gurjok dengan ilmu. Tetapi kita usahakan di sebelah kanan. Siswa lebih aktif. Contoh sederhana di sini ya, orang mau diet, badannya menjadi langsing. Gimana caranya? Nah, guru nanti membuat skenario. Yang melakukan siapa? Siswanya. Guru hanya menjadi fasilitator, menjadi komunikator, menjadi coaching, ya, menjadi konselor dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pembelajaran di vokasi ya sesuai dengan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan Permendiknas 103 tahun 2014. Nah, pembelajaran vokasi itu pendekatannya menggunakan scientific dan student center learning. Tadi ada pendekatan, ada strategi, ada metode, ada model pembelajaran. Nah, dari sini nanti kita pilih mau pakai small group discussion ya, role play simulation, case study, discovery learning, self-directed learning, ya, kooperatif, project based, problem based, kolaboratif dan lain sebagainya. Ini karena waktunya sangat terbatas nggak bisa saya bahas mendalam ya. Nah, ini adalah sistem pembelajaran distance learning ya, perlu perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan. Mohon maaf nih, slide-nya agak telat ini ya. Ini slide-nya agak telat. Nah, ini kalau kita lihat untuk sistem pembelajaran distance learning ya, kita lihat di sini ada bagaimana perencanaannya atau plan-nya,
bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana pengembangannya. Nah, di sini tentu saja yang namanya pembelajaran melibatkan kurikulum. Jadi kita ngajar patokannya apa? Ya kurikulum. Nah, sebelum kita mengajar itu ada proses perencanaan, membuat rencana pembelajaran, menyiapkan materi, memilih metode, memilih teknologi yang mau kita gunakan. Setelah itu nanti kita melakukan proses pembelajaran. Melibatkan di sini ada guru, ada sumber belajar, ada siswa, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita melakukan proses pembelajaran, nanti ada evaluasi. Evaluasi nanti melibatkan instrumen yang nanti akan kita gunakan. Jangan sampai nanti kita mengukur dengan cara yang tidak pas. Nah, berikut ini adalah tentang pemilihan model pembelajaran. Nanti kita bisa cek. Kira-kira yang mau kita ukur apa? Kemampuan komunikasi. Kalau kemampuan komunikasi ya jangan pakai ceramah. Kalau kemampuan komunikasi kita ukur nanti pakai seminar, diskusi, presentasi. Ya, bisa juga pakai simulasi. Yang kedua, kita mau ngukur apa? Kompetensi menginstalasi motor listrik. Ya, nanti kita pakainya caranya gimana? Ya caranya praktik. Caranya pakai project based, ya. Kompetensi misalkan apa lagi? Menumbuhkan jiwa usaha. Caranya bagaimana? Kolaboratif, ya, project based dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita petakan sehingga nanti pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Nah, di sini ada sudah saya buatkan matriksnya. Bapak Ibu nanti silakan dimasukkan di situ kira-kira cocoknya seperti apa. Nah, gimana tugas dan peran dari guru? Tugas yang pertama dari guru itu adalah memfasilitasi. Apa saja yang harus difasilitasi? Yaitu adalah bahan atau materialnya, bukunya, modulnya. Kalau perlu nanti ada handout, ada jurnal hasil penelitian, ya, waktu dan lain sebagainya. Yang kedua memotivasi, ya, dengan memberi perhatian pada siswa dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah memberi tutorial. Kalau kita mau memberikan kompetensi cara memasang instalasi motor listrik 3 fase, ya, cara menginstalasi misalkan starting Y delta, maka di sini harus dikasih tutorial, ada tutorialnya. Menunjukkan cara atau jalan, ya. Kalau di daring gimana? Ya nanti membuat simulasi. Bisa membuat simulasi, bisa menunjukkan gambar rangkaian, bisa yang lainnya. Yang berikutnya adalah memberikan umpan balik. Nah, yang perlu dipahami di sini tentang distance learning tadi sudah saya sampaikan, kita perlu menyampaikan konsep distance learning di masa pandemi ini secara fleksibel. Nah, fleksibel dalam hal apa? Waktu. Kita waktu 24 jam, monggo Bapak Ibu fleksibel aja kira-kira saat pembelajarannya seperti apa. Yang kedua kontennya. Kontennya monggo Bapak Ibu sekarang sudah banyak konten-konten yang bagus di internet, silakan dioptimalkan. Yang berikutnya sumber belajarnya. Monggo tidak harus referensinya harus ini, enggak. Silakan referensi yang lain digunakan. Pendekatan instruksionalnya ini juga perlu fleksibel. Pengantaranya, pembelajarannya dan lain sebagainya. Ini perlu didesain secara fleksibel. Nah, prinsip pembelajaran mengacu pada prinsipnya Prosser, saya kira ini sudah sangat familiar untuk guru-guru vokasi. Jadi ada 16 prinsip pembelajaran vokasi, ya. Yang pertama itu adalah lingkungan belajar merupakan replika dari lingkungan tempat kerja. Nah, di masa pandemi gimana Bapak Ibu? Tunjukkan kira-kira nanti setelah lulus siswanya kerjanya di mana? Sebagai apa? Itu nanti Prosser pertama bisa terpenuhi. Yang kedua, tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, mesin, dan tempat yang sama. Nah, silakan nanti. Ini prinsip 16 ini hanya saya cuplek beberapa saja yang menurut saya sangat penting ya untuk saya sampaikan. Nah, yang berikutnya adalah tentang electrical sekarang. Saya bahas tentang bidang electrical atau teknik tenaga listrik. Teknik tenaga listrik itu bidangnya apa sih? Kita ada, kalau saya pilahkan di sini ada 4 bidang. Yang pertama ada bidang pembangkitan, ada bidang transmisi, ada bidang jaringan distribusi dan pemanfaatan listrik. Nah, pekerjaannya apa? Ada perencanaan. Kalau lulusan SMK ya perencanaan paling nanti jadinya drafter. Enggak yang merencanakan. S1 itu nanti jadi engineer. Yang kedua, pemasangan, instalasi. Nah, ini lulusan SMK nanti kompetensinya bisa ngedraft, gambar, ya, bisa menginstal, bisa melakukan testing, commissioning, bisa melakukan operation,
ya, operasi sistem tenaga listrik di pembangkit, di transmisi, distribusi maupun di pemanfaatan. Yang ketiga, bisa melakukan pemeliharaan. Nah, ini kalau kita lihat ya, cakupan dari sistem tenaga listrik. Ya, mungkin saya skip aja. Nah, bagaimana pembelajaran vokasional di bidang elektro ya, di listrik dan mekatronika ini? Listrik itu cakupannya luas, ya. Listrik itu elektro cakupannya luas, ada listrik, ada elektronika, ada instrumentasi dan kontrol, ada teknik telekomunikasi, ada mekatronika, dan ada teknik komputer. Nah, nanti fokusnya kemana ya? Cakupannya di sini kalau di listrik nanti ada tambahan, yaitu tentang instalasi proteksi petir. Jadi instalasi proteksi petir itu tambahan ya, jadi kompetensi yang harus dikuasai. Nah, sehingga nanti dari sini bisa diturunkan kira-kira kompetensi apa yang perlu difahami. Yang pertama adalah bisa baca gambar. Lulusan SMK kalau mau kerja wajib bisa baca gambar teknik listrik. Yang kedua harus bisa memahami tentang kode dan standar. Jadi nanti jangan sampai lulusan SMK nggak paham tentang kode standar ya, standar cara masang alat ya, cara masang misalkan circuit breaker, cara masang relay. Kodenya juga harus tahu ya, untuk proteksi misalkan arus hubung singkat ya, over current relay, berapa kodenya, ini harus ngerti ya. K3 juga nanti harus diperhatikan karena di sana punya potensi bahaya ya. Nah, bagaimana kiat sukses di dalam pembelajaran daring ya? Nah, di sini ada beberapa kiat sukses. Yang pertama jelas punya motivasi dulu. Tanpa adanya motivasi nggak akan sukses. Yang kedua adalah kemauan. Motivasi harus mau untuk menerapkan. Yang ketiga harus konsisten. Nah, ini kadang-kadang sulit ya, bagaimana kita menerapkan pembelajaran. Yang kedua harus ada dukungan dari sekolah. Sekolah harus mendukung ya. Yang ketiga perlu perancangan. Yang ketiga komunikasi. Yang keempat, yang berikutnya adalah kemampuan penggunaan teknologi. Saya kira sekarang sudah tidak ada zamannya ya, guru gaptek ya. Karena tadi sudah dijelaskan bagaimana ada cybergogi ya. Bagaimana sekarang sudah pembelajarannya adalah berbasis teknologi. Nah, yang paling penting adalah berani mencoba. Pokoknya coba aja. Di masa pandemik ini adalah masa darurat. Nggak usah berpikir yang ideal. Tetapi nanti kita pakai continuous improvement. ATM konsepnya. Apa itu ATM? A-nya itulah amati. Yang kedua T-nya tiru. Yang ketiga adalah modifikasi. Nah, saya kira itu yang perlu kita lakukan di dalam kiat suksesnya. Nah, tadi implementasinya bisa menggunakan banyak cara ya. Di sini ada Google, ada WhatsApp, ada Moodle, ada Zoom, ada YouTube, ada WordPress, Skype, Facebook, WebEx ya, ada BBB ya, ada Dokeos, ada Meet dan teman-temannya. Dari sekian banyak masa satu aja nggak ngerti. Ya, minimal kita kuasai satu, kita perdalam sehingga nanti bisa kita gunakan untuk pembelajaran ini. Nah, ini adalah contoh-contoh pembelajaran yang sudah kita kembangkan ya. Ini adalah pembelajaran e-learning. E-learning yang sudah kita upload, Bapak Ibu juga bisa akses karena ini sudah di-upload di Spada. Ini sudah saya kembangkan, jadi e-learning itu saya dulu mengembangkan dengan Pak Chandra mulai tahun 2004. Ya, 2004 dulu zamannya hibah PHK A2. Itu kita sudah kembangkan e-learning. Dan kita sudah praktekkan penggunaan e-learning. Zaman dulu masih banyak dicibir, membelajarkan kompetensi teknik elektro pakai e-learning. Bagaimana bisa? Nah, ini tantangan ya. Ya memang tidak bisa 100% bisa. Yang namanya praktik, kompetensi, skill itu sulit untuk pakai maya. Tetapi kita dekati ya, dengan adanya ini e-learning konsepnya adalah sebagai suplemen. Kalau sekarang sudah tidak suplemen lagi, sekarang wajib dilakukan. Kalau enggak ya tidak ada kuliah. Yang berikutnya ini adalah konsep pembelajaran daring pakai Meet. Pakai Google Meet itu kita, ini bukan Google Meet, ini Google Classroom. Mohon maaf, ini judulnya agak keliru. Ini adalah Google Classroom. Ini sudah saya terapkan, ada 4 mata kuliah yang sudah saya terapkan. Yang pertama sistem tenaga listrik, yang kedua elektronika daya, dan yang ketiga adalah mata kuliah DCS dan juga mata kuliah inspeksi, ya, inspeksi sistem kelistrikan. Ini adalah contoh untuk implementasi pakai Zoom seperti yang kita lakukan. Saya beberapa kali melaksanakan pembelajaran dengan Zoom juga, ya. Nah, ini sama yang dengan Zoom.
Nah, ini adalah untuk Microsoft Teams. Ini saya sudah beberapa kali melaksanakan pakai Microsoft Teams. Yang berikutnya adalah ini pakai video ya, pakai YouTube. Ini sudah beberapa kali saya. Nah, ini yang pakai aplikasi Android ya. Ini juga saya kembangkan untuk mata kuliah ini juga. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bapak moderator, Bapak Dr. Sunaryo. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Ali. Bapak Ibu yang masih selalu setia. Terima kasih pada Pak Ali yang sudah sangat luas dan mendalam tentang bagaimana model-model aplikasi yang bisa Bapak Ibu pilih dan Bapak Ibu tentukan. Bapak Ibu sekalian yang masih aktif dan masih bersemangat untuk mengikuti workshop pada siang hari ini, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu silahkan melalui bagian chat Bapak Ibu bisa menanyakan penerapan semua model itu di dalam mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Ya. Apakah pertanyaan melalui lesan nantinya atau melalui teks yang ada di bagian chat dari Zoom, Bapak Ibu sekalian bisa mulai mengetikkan, menuliskan di situ. Ini bagian dari evaluasi kami Bapak Ibu sekalian sehingga kualitas atau kriteria mana Bapak Ibu bisa memperoleh sertifikat yang akan kami berikan Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu tetap bersabar dan dengan setia mengikuti workshop ini sampai selesai. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Chandra Nugraha Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan bagaimana penggunaan Google Form dan Kahoot untuk penilaian hasil belajar. Kami persilahkan Bapak Chandra untuk menyajikan 30 menit ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Dr. Sunaryo Sunarto. Terima kasih juga tadi kepada Pak Ali yang sudah memberi awalan ketika kami diminta memberikan materi pada workshop kali ini. Memang kami berembuk ya, bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan oleh pendidik ya, tidak hanya guru tetapi kami sendiri sebagai dosen juga merasakan berbagai kesulitan ya yang muncul ketika adanya pandemi COVID ini. Ya. Sebagaimana kita ketahui, kita bersama berkecimpung di dunia pendidikan, secara khusus adalah pendidikan keteknikan, di mana jumlah praktik itu sebenarnya cukup besar dan ini menjadi tantangan. Namun demikian, ketika kami membahas apa yang perlu kami sampaikan, pada akhirnya kami memang harus memilih dan memilah kira-kira apa yang bisa bermanfaat pada Bapak Ibu sekalian. Di sesi sebelumnya, Pak Ali telah menyampaikan secara konsep ya berbagai macam model pembelajaran seperti project based learning, problem based learning dan sebagainya. Kemudian sebelumnya narasumber keynote speaker dari Bapak Wakil Rektor 1, Prof. Margono juga telah menyampaikan terkait dengan konsep pendidikan ya, mulai dari pedagogi, andragogi ya. Nah, dari apa yang telah disampaikan kedua narasumber sebelumnya itu kemudian saya di kesempatan kali ini mungkin akan masuk langsung ke bagian praktis ya. Bagian praktis yaitu terkait dengan penggunaan Google Form dan Kahoot. Ini sebenarnya hanya sebagai contoh, tapi nanti kami juga akan membahas apa sih yang menyebabkan ini menurut kami itu perlu kami sampaikan. Oke, baik. Pada pembelajaran jarak jauh tentu saja kita membutuhkan perangkat untuk melakukan tes ya. Di sini saya kami menggunakan istilah tes, mungkin bukan evaluasi karena mungkin lebih spesifik saja. Jadi tes di sini adalah bagian proses evaluasi. Mengenai proses evaluasi secara umum mungkin akan ya bisa disampaikan oleh narasumber yang lain di kesempatan berbeda. Di sini tes ini bisa digunakan sebagai formatif maupun tes sumatif. Ya. Nah,
Di UNJ sendiri kami saat ini memiliki apa yang disebut e-learning. Tadi Pak Ali juga sudah sempat tampilkan, ya. Contohnya itu adalah tadi kalau nggak salah elektronika daya. Bapak Ibu juga bisa mencermati lagi mungkin materinya yang sudah di-share di Glacier. Ya, yang tampil di sini ini adalah tes praktek teknik digital. Ini memang sebuah mata kuliah yang kebetulan kami ampu, Pak Ali juga mengampu ini. Dan paket soalnya juga sudah cukup lengkap, sehingga seperti mungkin kurang terlihat di tempat Bapak Ibu ini ada 50 soal ya untuk tes bagi mahasiswa. Namun demikian, dari apa yang kami temui di lapangan, ternyata memang tidak semua sekolah mempunyai fasilitas LMS ya, seperti Moodle, karena ini mensyaratkan sekolah itu mempunyai unit atau mungkin mempunyai tim yang bertugas untuk memelihara ya server ya, memelihara server yang digunakan untuk host dari learning management system ini ya. Mungkin kalaupun tidak menggunakan server sendiri, bisa saja sebenarnya menggunakan server yang berbayar ya, hosting. Namun ini rasanya jarang. Nah, terkait LMS sendiri sebenarnya ada beberapa alternatif ya, seperti Google Classroom, kemudian ada Edmodo. Namun dari pengalaman kami belum ada yang mungkin selengkap LMS ya. Seperti Moodle, ada lagi kemarin LMS yang digunakan untuk pelatihan guru-guru, mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang terlibat, itu ada Brightspace ya, yang juga berbayar, ya. Nah, pada kesempatan kali ini maka kami ingin menyampaikan bagaimana kalau kita ingin melakukan tes ya dengan jarak jauh ya, di mana guru, dosen itu mungkin berada di kampus atau di rumah, sementara siswa atau mahasiswa itu juga berada di kosnya masing-masing ataupun justru kembali pulang rumah. Nah, sebenarnya banyak layanan tes ya yang tersedia. Ini di sini ada paling tidak 9 yang kami sebutkan. Cuma memang yang perlu dicatat, ini kebanyakan sebenarnya dikembangkan bukan untuk tes pembelajaran, tetapi lebih ke angket yang ternyata dibutuhkan kalangan bisnis ya. Angket kuesioner yang dibutuhkan kalangan bisnis. Kemudian selain ini sebenarnya ada beberapa yang lain, namun kami cek itu juga tidak semuanya itu terus dikembangkan ya. Nah, dari sekian daftar ini sebenarnya yang cocok dan menarik itu adalah class marker sebenarnya. Cuma berikutnya ada pertimbangan di mana di sini saya akan bercerita mengenai Google Form, yaitu karena penggunaan Google Form ini relatif mudah. Saya rasa Bapak Ibu semua itu pasti mempunyai akun Google atau bahkan sudah menggunakan Google Form sebenarnya ya. Cuma bagaimana menggunakan Google Form ini ternyata juga banyak tip dan triknya. Jadi menurut kami ini tetap menjadi menarik untuk kita bahas ya. Kemudian Google Form ini sebenarnya pertama kali bukan untuk pembelajaran ya. Sebenarnya untuk survei atau angket, namun dengan tambahan beberapa fitur dikembangkan Google memang menjadi adanya istilah membuat kuis ya, yang memang bisa digunakan untuk pembelajaran. Dan ada beberapa add-on ya, ada beberapa aplikasi kecil tambahan yang itu bisa digunakan untuk membuat Google Form ini menjadi lebih lengkap ya, lebih lengkap. Nah, selanjutnya ada beberapa ini alasan tadi. Alasan yang lain ini kami tulis di sini adalah integrasi yang sangat mudah ya dengan Google Classroom. Google Classroom sendiri adalah sebuah tool ya, di mana kita sebagai pendidik itu bisa membuat kelas, di mana di kelas itu kita bisa share materi ya kepada siswa, kepada mahasiswa, dan kemudian siswa atau mahasiswa itu bisa mengirimkan tugas melalui itu. Nah, di sini hal tersebut saya sebut karena
ketika mahasiswa itu atau siswa peserta didik itu mengirimkan ke Google Classroom, itu ternyata memang filenya itu akan diletakkan di Google Drive. Jadi dengan sarana ini kami sendiri pengalaman kemarin ketika proses pembelajaran online ya selama COVID ini, kami meminta mahasiswa itu untuk memvideokan proses mahasiswa tersebut melakukan praktek menggunakan simulasi. Ya, Pak Ali tadi telah sekilas menyebut ya, di bidang elektro, bidang mekatronika sebenarnya kita cukup terbantu juga sebenarnya karena banyak program simulasi ya. Program simulasi aplikasi yang cukup bagus, walaupun ada tetapinya, yaitu biasanya yang kualitasnya bagus berbayar. Nah, cuma kita perlu trik dan trip juga ya, mungkin juga bisa juga saring share. Sebenarnya juga ada beberapa aplikasi yang mungkin bisa digunakan dengan free. Nah, kembali lagi ke kasus kasus saya menggunakan kemarin, kami menggunakan kemarin. Video ini dikirimkan melalui Google Classroom dan itu akhirnya akan berada di Google Drive. Artinya apa? Mahasiswa itu bisa mengirimkan file dalam ukuran yang cukup besar, ya, termasuk melalui Google Form ini, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa lihat, saya rasa banyak Bapak Ibu yang juga sudah terlibat ya menggunakan Google Form ini sebagai sarana pembelajaran. Di sini pertama kali kita bisa mengakses ini dari alamat forms.google.com ya. Di modul atau mungkin makalah yang kami buat itu sudah lebih jelas. Di sini hanya akan saya sampaikan secara cepat. Jadi ketika Bapak Ibu mengakses alamat itu, maka jika kita belum sign in ke akun Google, maka kita akan ditanya ya dengan akun Google kita ya. Selanjutnya ini adalah tampilan-tampilannya. Nanti untuk detailnya bisa dilihat di modul bagi yang menginginkan. Saya ingin menyampaikan apa sih yang bisa dibuat di soal bagaimana yang bisa dibuat di Google Form. Ya. Jadi di sini ada beberapa ada beberapa jenis soal yang sebenarnya bisa dibuat, yaitu ada short answer, ya, ada paragraf, ada multiple choice, ada checkbox, dropbox dan yang lain. Nah, kebetulan kalau default dari ketika kita membuat itu adalah multiple choice, ya. Multiple choice. Dan memang kemarin kami pun menggunakan Google Classroom ya, walaupun sebenarnya kalau UNY sudah ada fasilitas Moodle ya. Kemarin kami memang ingin mencoba bereksplorasi ya. Itu memang biasanya kita memilih menggunakan multiple choice karena dengan demikian dapat langsung diperiksa ya, langsung keluar hasilnya yang bisa dilihat oleh siswa atau mahasiswa atau peserta didik. Kemudian ada jenis yang juga yang lain, ada linear scale. Ini biasanya digunakan untuk angket ya. Jadi misalnya kita sudah selesai pembelajaran, kita meminta siswa untuk menilai ya, apakah materi itu mudah dipahami ya. Mungkin dari sangat tidak mudah hingga sangat mudah dan seterusnya. Jadi memang ini bisa digunakan untuk evaluasi ya, evaluasi dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Saya lewati saja beberapa hal yang di sini. Untuk soal pilihan ganda itu di Google Classroom itu juga ada fasilitas di mana kita bisa menyisipkan sebuah gambar ya. Jadi ini memang minimal fitur yang harus kita punya ya. Jadi gambar ini bisa disisipkan pada soal ya. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, gambar ini itu sebenarnya bisa kita ambil seperti ini, itu bisa di-upload. Jadi kita mengambil dari komputer atau mungkin, nah ini yang keunggulan dari Google
Form itu adalah dia bisa mengakses file kita yang berada di Google Drive. Ini mungkin bisa dilihat ya, ada pilihan di sini. Jadi mengakses di Google Drive. Jadi kalau file-file gambar kita itu sudah kita letakkan di Google Drive, sebenarnya lebih enak. Namun contoh yang di sini ini kami mengupload itu dari file yang ada di komputer. Nah, selain gambar ini bisa diletakkan di teks, ini juga gambar bisa diletakkan di pilihan jawaban. Nah, di sini ada caranya. Jadi ini ketika kita menuliskan pilihan jawaban itu di sini ada add image, ya. Add image, ya. Sehingga tampilannya seperti ini. Ini di sini ada contoh, ya. Berikut adalah konektor yang biasa digunakan untuk paralel, ya. Ada kemudian peserta tes nanti akan diminta untuk milih ya gambar yang sesuai yang mana, ya. Nah, itu adalah 3 contoh. Namun demikian ada memang sedikit kelemahan ya dari Google Form ini. Ketika Google Form ini diberikan ke peserta tes, nanti yang tercatat itu adalah kecuali kita memang memberikan pilihan atau isian tambahan seperti ini, itu memang kita nanti tidak akan mengetahui yang ngisi siapa. Ini karena memang kembali lagi ke konsep Google Form itu memang dahulu digunakan untuk angket sebenarnya, di mana pengisian angket atau kuesioner itu biasanya sifatnya adalah anonim, ya. Sehingga di sini kita perlu menyisipkan ya, misalnya nama peserta tes. Ya tentu saja ini kalau digunakan di siswa kita berharap ya atau memang meminta mereka yang mengisikan nama yang sebenarnya, ya. Namun dari pengalaman ini seperti tadi pagi saja itu kebetulan anak saya bersekolah di sebuah SMP di Jogja itu juga menggunakan Google Form untuk berbagai macam halnya, dan itu memang sejak Maret kemarin, ya. Ya biasanya sih kalau siswa itu masih bisa lah diminta untuk melakukan sesuai dengan yang seharusnya. Memang nanti akan muncul masalah bagaimana kalau misalnya siswa A mengerjakan milik siswa B dan seterusnya. Nah, di situ nanti kita perlu ada mekanisme yang lain yang bisa kita gunakan, ya. Oke, ini adalah kalau kita sudah menyelesaikan membuat soal, kita bisa melakukan preview dari kuis, kita lewati saja. Jadi ini artinya sebelum kita mempublish kuis, tentu saja kita perlu melihat bagaimana sih sebenarnya kuis yang sudah kita kembangkan. Di sini contohnya memang baru 3 ya, 3 soal nih. Namun kalau biasanya kami itu bisa sampai berpuluh soal, maka kalau kita itu soalnya banyak, sebenarnya tadi juga ada fitur untuk menyertakan ganti halaman ya. Jadi tidak hanya 30 soal ke bawah gitu ya. Seperti itu. Di sini ada istilah section ya, seksi ya. Oke. Nah, di sini hasil dari pratinjo, maka kalau itu sudah, maka kita bisa mempublikasikan tes yang kita buat, itu di opsi di atas ada send. Publikasi ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu mengirimkan lewat email ke peserta didik, ataukah kita membuat link saja, menggenerate ya, URL ya, Uniform Resource Locator ya, alamat dari HTTP ya, sehingga nanti peserta didik memasukkan alamat tersebut di browsernya ya. Kita bisa sebarkan mungkin melalui WA group ya, sehingga dia akan mengakses tes yang sudah kita siapkan. Ada lagi yaitu menempelkan di halaman sebuah halaman web. Ini pilihan yang paling kanan ini. Seperti itu. Nah, ini contoh kalau dengan menggunakan alamat, kita klik shorten URL ya, menyingkat ya URL. Ada teknik yang lain sebenarnya, kita bisa menggunakan bit.ly misalnya, sehingga baris yang di belakang ya, seperti mungkin ketika Bapak Ibu
mendaftar workshop ini itu lebih mudah dibaca ya. Kalau menggunakan forms.gle ini kan tulisannya acak ya. Oke. Nah, ini dikirimkan. Ini adalah tampilan yang diterima oleh peserta ya. Kemudian peserta bisa mengerjakan dan bisa melihat skornya ya. Nah, kemudian di sisi pembuat tes kita bisa ngecek di sini ya, respon di sini ya. Ini hasilnya ya. Nah, kemudian kalau kita sudah selesai, ini kita tutup ya. Jam berapa mau ditutup. Nah, ini di sini sebenarnya ada add-on yang bisa kita gunakan supaya otomatis. Jadi tidak perlu kita harus menunggu misalnya jam 12 malam, tapi kita menambahkan add-on sehingga add-on itu nanti akan menutup dari tes kita, tidak bisa menerima masukan respon lagi itu pada jam 12 malam. Nah, di sini tadi yang sempat saya bahas bagaimana memastikan ya siapa yang mengirim. Kalau ini memang kita gunakan untuk tes sumatif ya, untuk penilaian terutama ya. Ini salah satu tekniknya adalah dengan mengatur di sini adalah limit to one respon. Jadi di titik ini kita memaksa siswa atau peserta tes itu harus login dahulu. Jadi ini tampilan ketika peserta mengakses form quiz tersebut. Dia harus login dulu. Ya, login apa? Login akun Google. Ya, di titik ini sebenarnya bisa saja seorang peserta didik juga mengakali dengan cara membuat akun Google yang lain. Nah, ini mungkin yang kami lakukan adalah kita jelas punya ya daftar akun Google yang sah ya, dan ini biasanya akan lebih mudah dikelola di Google Classroom ya. Karena kalau Google Classroom itu pesertanya itu masuk memang menggunakan akun email Google, dan kemudian kita dengan dari situ kemudian bisa menghubungkan ke Google Form sehingga hanya yang berhak dan berada di Google Classroom tersebut yang bisa mengakses. Namun kalau fitur ini tetap harus di-on-kan ya. Kalau kita memang menghendaki peserta yang membuka tes, mengerjakan tes itu login atau hanya bisa mengisikan satu. Ya, jadi di sini bisa mengirimkan satu respon itu untuk satu email sebenarnya. Jadi kalau ada mahasiswa katakanlah si A, si Fulan itu kemudian dia membuat 3 email dan kemudian masuk, ini sebenarnya masih dimungkinkan. Tapi sebenarnya juga ada beberapa trik yang lain untuk mengatasi itu. Ya. Nah, ini hasilnya. Seperti itu. Kita bisa melihat hasilnya, salah satu keuntungan Google Sheet. Nah, ini ada Google Sheet ya. Jadi hasil itu bisa kita ekspor ke Google Sheet ya. Dari Google Sheet itu bisa di ekspor ke Microsoft Excel. Ternyata waktunya cepat. Nah, yang kedua ini adalah ini memang pilihan kami ya sebagai ini ada Kahoot ya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Sedikit berbeda, Kahoot ini memang dia memaksudkan itu ada istilah gamifikasi ya. Jadi membuat proses pembelajaran itu menyenangkan. Ya. Sedikit berbeda ya. Mungkin kita akan untuk menyingkat waktu kita langsung saja lihat. Ini adalah proses sign up-nya, mendaftar ya. Kemudian ada beberapa pilihan paket ya yang bisa digunakan. Kita dengan free saja sudah mencukupi ya. Ini ada opsinya. Nah, kemudian kalau kita mau membuka, kita bisa membuat kuis, kita bisa create ya. Tampilannya seperti ini ya. Ini pertama kali kita memberikan nama dulu, di pojok kanan atas itu ada enter Kahoot title ya. Dan ini adalah contoh-contohnya ya. Membuat nah, di sini juga ada yang. Namun demikian Kahoot ini memang cukup unik sebenarnya ya, karena memang dia lebih untuk membuat pembelajaran itu menyenangkan, dan ini memang juga ramai juga kalau saya pakai di kelas ya. Cuma ya menyiapkannya itu yang kadang juga butuh waktu ya. Sehingga sebenarnya kalau dalam proses workshop ini Bapak Ibu sekalian, ini bidangnya kebetulan mungkin semua adalah elektro dan mekatronika, itu bisa
berbagi membuat ini sebagai bagian dari proses pembelajaran atau media pembelajaran dikembangkan, itu kalau bisa saling sharing itu sebenarnya akan sangat optimal ya. Kita tidak harus membuat semua sendiri ya. Karena kuis-kuis yang sudah kita buat itu di Kahoot itu sebenarnya tergantung kita ya. Ada opsi di sini ya, itu bahwa apakah kuis kita itu visibility ya, terlihat oleh saya sendiri, artinya berarti tidak bisa dipakai orang lain ataukah siapapun bisa menggunakan ya. Nah, ini kalau kita bisa membuat kuis atau tes yang bagus, yang terutama mungkin kalau Kahoot ini sifatnya adalah formatif ya, bisa dikembangkan dalam proses digunakan, disisipkan dalam proses pembelajaran ya. Mungkin juga ketika kita menggunakan online, ketika online sinkron ya, itu kita bisa sisipkan ya kuis ini ya. Oke. Tadi yang ingin saya sampaikan adalah sedikit kelemahan dari Kahoot adalah pilihan jawabannya hanya 4 ya. Sampai sekarang ini pilihan jawabannya hanya 4. Nah, salah satu alasannya karena memang kalau Kahoot ini dibuka lewat Android atau handphone yang layarnya relatif kecil, sangat relatif bagus ya. Mungkin kalau pilihannya 5 itu mungkin lebih sulit ya, seperti itu. Ya. Kemudian juga ada pembatasan jumlah teksnya ya, baik di teks pertanyaan maupun di teks jawaban. Ya, ini mungkin sedikit kelemahan dari Kahoot ya. Nah, ini pilihan pertanyaan yang ada kuis itu pilihan ganda, ada true and false ya. Kemudian ada menuliskan pilihan jawaban dan yang lain ya. Kemudian ini kita menyisipkan gambar di soal ya. Ini bisa. Kemudian ada lagi fitur juga kita bisa menambahkan gambar di pilihan jawaban ya. Cuma seperti tadi sudah saya sampaikan, ini kita maksimal hanya 4 ya. Nah, kemudian kalau kita sudah selesai, ini tampilan di halaman utama, kita bagaimana memberikan akses pada peserta didik. Di sebelah sini ada host Kahoot ya. Dan ini misalnya Bapak Ibu mungkin yang sekarang sedang online bisa saja nyari di Kahoot, ini ada judulnya yang saya buat, tapi mungkin apakah ketemu atau tidak itu bisa saja. Jadi kita bisa menghost kuis atau tes yang sudah dibuat orang lain. Nah, ketika menghost ini, kita klik play ya di sini. Ketika menghost ini ada 2 jenis cara penggunaan Kahoot. Yang pertama adalah teach dan assign. Kalau teach ini berarti bersamaan. Ini cocok kalau kita sedang melakukan sesi sinkron. Baik itu mungkin di kelas ya, kelas nyata ataupun di dunia maya dengan Zoom atau Google Meet ya. Walaupun sebenarnya Zoom sendiri itu punya fasilitas kuis, namun tentu saja menurut kami itu tidak sebagus ini ya. Jadi kalau teach itu berbarengan, dan ini pernah kami gunakan di kelas, ini bisa agak jadi hidup ya, karena Bapak Ibu sendiri tentu saja mungkin juga mengalami seringkali ketika kita pembelajaran teori terutama di kelas ya, apalagi kalau jam 1 siang ya, itu mungkin siswa-siswa akan ngantuk itu ya. Nah, kalau dengan menyisipkan ini itu berbarengan mereka dengan handphonenya masing-masing. Nah, tapi ini di sini memang kita perlu pengaturan juga ya, bagaimana supaya penggunaan handphone ini bisa maksimal ya. Kemudian pilihan yang kedua assign. Nah, ini yang kalau kita itu tidak melakukan sesi sinkron, kita kalau assign itu kita nanti ini seperti ini, kita memilih paling lambat itu siswa itu kapan mengisi dari melakukan kuis tersebut ya. Kemudian kita juga mengatur misalnya apakah ada timer, jadi waktu dari kuis itu dibatasi ya. Di sini kalau di Kahoot modelnya adalah per pertanyaan. Ya, per pertanyaan itu dibatasi waktu berapa. Jadi mungkin agak berbeda juga dengan skema tes yang umumnya, di mana kita membatasi waktu itu untuk satu kesatuan tes, bukan untuk per pertanyaan. Ya. Kemudian ada fasilitas randomized answer order, jadi pilihan jawabannya itu di random. Kalau kita jalankan 2 kali ya mungkin urutannya beda, orang yang berbeda akan mendapatkan urutan yang berbeda. Mungkin sekedar info, tadi di Google Form itu juga ada fiturnya.
yang mungkin tidak saya bahas secara eksplisit di kesempatan kali ini. Kemudian cara mengundangnya itu kita bisa menggunakan berbagai fitur. Yang paling mudah kita bisa generate link diberikan kepada siswa ya. Contohnya yang di bawah ini ya, memang panjang gitu ya. Kemudian ini siswa kalau dia mendapatkan link, dia akan mendapatkan ini seperti ini. Dia memasukkan nama. Dan dia kalau di Kahoot memang agak susah untuk membatasi ya. Jadi kalau ini digunakan sebagai sumatif, mungkin kita perlu pembatasan atau constraint supaya memang memastikan yang mengerjakan itu adalah yang berhak gitu ya. Ini adalah tampilan kalau di smartphone ya. Ini saya hanya mengambil satu, tapi intinya memang Kahoot itu tampilan di smartphone-nya memang bagus ya. Nah, ini adalah tampilan kalau di browser. Begitu dia salah akan langsung ketahuan sebenarnya. Jadi ini memang cocok kalau untuk formatif ya. Siswa tahu oh ini salah, yang benar yang mana gitu ya. Kemudian juga ada scoreboard. Jadi kalau kita gunakan berbarengan itu nanti akan muncul ya, akan rame itu ya. Satu kelas siapa ini yang sedang nilainya paling tinggi gitu ya. Kemudian ini nah kalau benar ada pilihan ya. Nah ini hasilnya karena ini kan tadi kita menggunakan assign jadi tidak berbarengan siswa. Terakhir ini adalah tampilan ya. Jika sudah siswa ya, atau peserta didik sudah mengerjakan, maka kita sebagai pembuat tes itu bisa melihat nilainya. Nah ini demikian dari saya untuk penggunaan Google Form dan Kahoot. Tapi menggarisbawahi saja bahwa di sini sebenarnya cukup banyak ya layanan yang relatif gratis atau free yang bisa kita gunakan untuk melakukan tes online ya. Namun demikian memang yang kadang lebih memakan waktu itu sebenarnya adalah bagaimana meng-create ya tes yang bagus ya, sehingga semua materi yang sudah kita sampaikan itu atau mungkin materi yang kita menginginkan dari siswa mempelajari itu memang bisa terwakili dari sekian banyak tes yang mungkin sudah kita siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SMK program keahlian elektro dan mekatronika yang berbahagia, SMK bisa. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara live, raise hand-nya Bapak Ibu bisa tunjukkan, di on-kan mikrofonnya. Saya beri kesempatan 3 penanya Bapak Ibu sekalian untuk sesi pertama ini. Pertama. Raise hand ya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada. Dari Bapak Khairuddin, silahkan dari mana Mas Khairuddin, disampaikan secara langsung. Kepada narasumber siapa, pertanyaannya disampaikan. Silahkan. Mikrofonnya di on kan? Ya. Silahkan Pak Khairuddin, Mas Khairuddin. Ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Pulungan dari Medan, Sumatera Utara. Ya. Ingin saya tanyakan adalah ini pertanyaannya saya ajukan kepada Pak Ali. Pak Ali. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran jarak jauh ini sudah kita kenal dari tahun-tahun sebelumnya, ya kan Pak? Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pembelajaran jarak jauh ini bisa mencapai tujuan pendidikan kita sesuai dengan undang-undang? Apalagi kalau kita lihat di SMK, anak-anak kita nanti kan membutuhkan keterampilan. Nah, kalau pembelajarannya jarak jauh kita buat, memang seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa pembelajaran jarak jauh ini adalah hanya suplemen saja. Akan tetapi kan saat ini pandemi kita yang kita hadapi,
Nah, selama 3 bulan ke depan, apakah pembelajaran jarak jauh ini bisa mencapai tujuan pendidikan kita sesuai dengan undang-undang? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Kardin. Silakan Pak Ali langsung saja. Terima kasih kepada Bapak Khairuddin Pulungan dari Medan yang menanyakan pertanyaan yang sangat sulit ini saya jawab, yaitu tentang pembelajaran jarak jauh, bagaimana bisa mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang diamanahkan undang-undang. Jadi kalau kita bicara tentang undang-undang, tadi sudah saya sebutkan di awal ya, ada 2 dasar hukum ya, yaitu tentang Undang-Undang Sisdiknas ya dan permennya. Nah, kalau kita bicara tentang Sisdiknas, sebenarnya untuk pendidikan vokasi atau kejuruan itu diwarnai oleh filosofi dari Prosser ya. Prosser itu lebih mengarah pada, tadi sudah saya jelaskan, 16 prinsip kerja Prosser. Nah, yang kedua adalah tentang filosofinya John Dewey. Jadi kalau kita sebagai guru SMK, di mana nanti kita berkaitan dengan pendidikan kejuruan atau vokasi, istilah vokasi dan kejuruan itu sebenarnya sama, cuma di Indonesia dibedakan berdasarkan undang-undang. Vokasi itu untuk pendidikan tinggi, kejuruan itu untuk pendidikan menengah. Tapi kalau kita masuk ke dalam istilah secara global, pendidikan vokasi itu ya pendidikan kejuruan. Yang tujuannya tadi adalah untuk menyiapkan siswa dan lulusannya siap memasuki dunia kerja. Nah, tadi sudah saya sampaikan, memang yang kita harapkan di dalam konsep undang-undang, amanah undang-undang itu adalah kita menyiapkan siswa dan lulusan itu mempunyai kompetensi. Nah, kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah kemampuan untuk bekerja. Nah, seseorang dikatakan kompeten, siap untuk memasuki dunia kerja apabila dia mempunyai minimal 3 aspek. Aspek pertama adalah pengetahuan. Jadi orang bisa bekerja, baik itu nanti kalau lulusan SMK bekerja sebagai operator, bisa bekerja sebagai teknisi, atau bisa menjadi teknisi level 1, operator level 1, dan lain sebagainya. Itu syaratnya adalah dia kompeten. Nah, kompeten itu yang pertama dia mempunyai pengetahuan. Pengetahuan levelnya itu ada 6 ya menurut taksonominya Bloom, mulai dari how to know, how to understand, how to apply, how to analyze, how to synthesize, how to evaluate. Kalau yang versi terbaru itu evaluate udah digabung synthesize digabung dengan evaluate. Ya, yang terakhir itu muncul how to create. Nah, di sini memang kendala utama dari pembelajaran daring ya, terutama di sini adalah jarak jauh yang secara daring ini, kendala utama adalah bagaimana kita menyiapkan kompetensi siswa yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Nah, memang ini untuk tantangan bagi kita semua, termasuk saya sebagai seorang dosen, itu kesulitan saya nanti adalah bagaimana membentuk skill ini melalui pembelajaran daring. Oleh karena itu nanti kita perlu melakukan eksperimen, ya, melakukan action research, melakukan lesson study, melakukan riset-riset yang lain, bagaimana kira-kira metode yang terbaik untuk mengajarkan keterampilan ya melalui daring. Nah, daring ini bukan satu-satunya metode yang kita gunakan. Daring ini ya, pembelajaran jarak jauh secara daring ini kita lakukan karena ada memang COVID-19. Pandemi COVID-19 ini memaksa pemerintah di semua negara itu menutup sekolah, termasuk juga kampus. Oleh karena itu pembelajaran harus tetap dilakukan. Nah, ini tantangannya bagi kita adalah bagaimana nanti kita mendesain, merencanakan pembelajaran supaya tidak hanya sekedar yang ditembak adalah knowledge, tetapi juga masalah skill-nya. Nah, menurut hemat saya, pengalaman saya di dalam melakukan pembelajaran, untuk skill ini kita bisa lakukan dengan berbagai macam model-model pembelajaran yang kita lakukan. Seperti contoh yang sudah saya kemukakan tadi, itu adalah
kita bisa menerapkan problem based learning. Nah, tentu saja di sini problem based learning tidak bisa diberikan untuk siswa SMK semester 1. Baru masuk dikasih problem based ya mungkin agak sulit. Mungkin kalau mau membuat problem based ya nanti disesuaikan dengan tingkatnya. Jangan nanti membuat problem based instalasi motor listrik 3 fase pada siswa yang baru masuk kelas 1. Atau bagaimana cara merangkai alat kontrol dengan menggunakan PLC atau dengan magnetic contactor. Ini bisa malah menimbulkan bahaya K3. Nah, problem based, project based nanti disesuaikan dengan tingkatan dari siswa SMK ini. Untuk semester 1 problem based, project based disesuaikan. Mungkin diminta untuk melakukan pengamatan. Pengamatan apa yang ada di rumah? Kalau di bidang listrik ya disuruh melakukan pengamatan instalasi listrik yang ada di rumah. Tentu saja di sini skenario yang diberikan oleh guru itu harus tersusun dengan baik agar siswa tidak salah persepsi dan salah melakukan tindakan. Karena ingat ya, tadi sudah saya jelaskan karakteristik dari pendidikan teknik elektro dan mekatronika, di sana ada potensi bahaya. Nah, potensi bahaya ini harus kita terapkan adalah K3L, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Oleh karena itu ini pertanyaan dari Pak Auridin ini ya, kita perlu yang mau ditembak kompetensi yang apa. Sehingga nanti yang cocok itu nanti metode pembelajarannya, modelnya, strateginya, ya, pendekatannya seperti apa nanti kita bisa terapkan supaya bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Saya kira itu Pak Naryo ya. Terima kasih pada Pak Ali. Berikutnya pertanyaan berikutnya ada Bu Uvi, apakah masih on air Bu Uvi? Saya persilakan. Halo. Untuk Pak Chandra dulu bergantian. Halo Pak. Bu Uvi. Persilakan. Halo. Heru Winarto Pak. Ini Mas Heru. Mas Heru Winarto. Oh, Pak Heru Winarto. Silakan Pak Heru kalau begitu. Baik, terima kasih Pak Sunaryo Sunarto. Ya. Saya Heru dari SMK 3 Wonosari. Oh, SMK 3 Wonosari ya. Izin bertanya kepada Bapak Chandra. Yang kahot Pak. Untuk kahot itu apakah bisa kita gunakan untuk pembelajaran daring di mana siswa dan guru ada di rumah masing-masing Pak? Kalaupun misalkan bisa, mohon caranya gimana begitu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Chandra bisa langsung direspon. Ya, baik, dari Pak Heru Winarto. Jadi tadi kalau kita lihat Pak, itu Kahoot itu bisa kita set itu untuk ketika sinkron maupun tidak sinkron Pak. Artinya sinkron itu berbarengan ya, semua siswa itu masuk bersamaan. Kalau itu dilakukan itu ibaratnya seperti cerdas cermat Pak sebenarnya. Ya, jadi jawab yang benar siapa itu nanti ada rankingnya ya. Tadi mungkin bisa dilihat dan secara sinkron itu artinya bisa saja kita berada di hadapan mereka ataupun online ya. Misalnya kita ketemu di Zoom atau mungkin kalau menurut saya lebih hemat kalau misalnya kita ketemu di WA Group saja. Walaupun di WA Group itu juga ada kendala ya. Kami pernah membuat WA Group ya, banyak yang sudah online tetapi ada yang kok nggak bicara ya. Ternyata dia sebenarnya ya tidur gitu ya. Jadi nggak kelihatan gitu ya. Jadi kita bisa set ya, kita publish di WA Group, oke mulai ya. Nanti langsung semua akan ngisi ya. Kemudian kita bisa aja nanti menampilkan skornya itu kita kirim dari screenshot dan kita kirim ke WA Group. Sehingga itu akan ya saat itu juga ya. Cuma memang kendala pembelajaran secara sinkron itu waktunya butuh waktu lebih lama Pak. Jadi kalau kita kuliah atau pembelajaran langsung itu mungkin jam 7 langsung masuk ya. Kalau kita itu online bahkan pakai Zoom, mungkin kalau kali ini memang saya lihat sangat tertib ya. Bapak Ibu guru ini jam 1 sudah banyak yang masuk. Tapi realisasinya kalau kami untuk mahasiswa itu ya kita sudah sepakat ketemu Zoom jam 8 ya, di WA Group jam 8 gitu ya. Nanti masuknya satu-satu sehingga kami bisa mulai berinteraksi itu mungkin baru setengah 9. Jadi sangat bisa Pak, Kahoot ini sangat menyenangkan kalau kita sinkron. Kalaupun tidak, asinkron, artinya kita memberikan itu untuk
latihan ya. Kita sempat ketemu, nanti silahkan Anda mempelajari materi sendiri, Anda menjalankan Kahoot itu sendiri. Ya. Kita cukup membatasi kan batas waktu terakhirnya itu kapan. Nah, nanti terakhir yang ranking 1 siapa. Ya. Saya rasa itu untuk menjawab Pak Heru. Mohon maaf Pak Mario, baik. yang pertanyaan lewat. Terima kasih itu dulu yang live. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ditujukan pada masing-masing narasumber yang Bapak Ibu kirim lewat chat, Bapak Ibu sekalian ya. Lewat chat. Pertama untuk Pak Ali ya. Ada 3 penanya Pak Ali. Nanti dirangkum kemudian dijawab sekalian. Bagaimana cara mengetahui keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran online? Ini dari Mas Derajat ya, Muhammad Budi Sudrajat ya. Itu satu. Pertanyaan yang kedua dari chat dari Ibu Jenny. Ini dari mana, saya tidak ada alamatnya, tidak. Untuk pembelajaran PLC Pak, bagaimana cara kita bisa memahamkan siswa melalui daring dalam mempelajari pemrograman atau dasar pemrogramannya? Sementara keadaan tatap muka saja sering si anak tidak paham Pak. Saya memiliki kendala di sana. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Michael Walter Kuhu ya. Bagaimana cara mengatasi kendala proses praktek siswa di kelas dalam mengembangkan keahlian masing-masing dalam menyikapi proses PKL nanti di Dudi jika selama di kelas masih KBM online? 3 penanya itu, silakan Pak Ali nanti menyampaikan secara terintegrasi. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama dari Muhammad Budi Sudrajat. Bagaimana sih cara mengetahui siswa itu serius atau tidak? Sampai dengan saat ini Pak, belum ada alat ukur untuk mengetahui apakah siswa itu serius atau tidak. Kalau ada, saya mungkin orang pertama yang mau beli Pak. Karena apa? Keseriusan itu sifatnya abstrak. Berbeda dengan arus listrik. Kalau mau mengukur arus listrik gampang, pakai ampermeter. Mengukur tegangan gampang, voltmeter. Mengukur daya pakai wattmeter. Mengukur KOSPI, mengukur tahanan isolasi, alat ukurnya sudah bagus dan sudah bisa dikalibrasi. Nah, masalah keseriusan ini abstrak. Cara mengukurnya gimana? Nah, untuk mengukur sesuatu yang abstrak, kita harus membuat dimensi untuk kriteria orang itu serius. Nah, salah satu beberapa kriteria yang bisa digunakan, yang pertama adalah kita menggunakan namanya adalah kriteria kehadiran di kelas online. Ini asumsi Pak. Kalau siswa itu serius, mesti dia akan hadir online. Nah, nanti bisa dimonitor apakah dia hadirnya itu dimatikan atau tidak untuk videonya dan audionya. Ini nanti bisa dilihat. Itu bisa dilihat. Yang kedua adalah Bapak nanti bisa memberikan tugas. Nah, nanti siswa yang serius itu nanti dia akan minimal akan mengumpulkan tugas. Yang kurang serius biasanya ya tidak mengumpulkan tugas. Nah, yang ketiga nanti dilihat kualitas tugasnya. Apakah kualitas tugasnya sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membuat feedback kepada siswa yang bersangkutan apabila tugasnya belum memenuhi kriteria minimal. Nah, nanti siswa yang serius, begitu dikasih feedback, dia nanti akan memperbaiki tugasnya. Nah, yang keempat adalah respon saat pembelajaran. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melakukan pembelajaran online itu secara sinkron maupun asinkron. Kalau secara sinkron, nah ini termasuk Pak, ini yang bertanya ini kan, Pak Budi Sudrajat, ini termasuk peserta yang serius. Karena bertanya, untuk bisa bertanya mesti harus dengarkan. Kalau nggak dengarkan, mau bertanya bagaimana? Nah, nanti di sini respon saat melakukan pembelajaran bisa dilihat, baik secara sinkron maupun asinkron. Saya kira itu Pak ya, untuk yang beberapa kriteria yang bisa kita gunakan untuk menilai keseriusan. Yang kedua, bagaimana untuk pembelajaran PLC, memahamkan siswa melalui daring, ya, sementara melalui pembelajaran di kelas saja itu sulit. Ya, saya paham benar Pak, PLC itu kan
barang yang tidak kita kenal sehari-hari. Beda kalau kita memahamkan bagaimana cara pakai HP, Pak. Kalau bagaimana cara ngapain HP nggak usah diajari, Pak. Anak-anak sekarang sudah pinter. Nah, bagaimana nih tantangan Pak Bu Jenny Sirgita Margaret ini, ya? Bagaimana supaya anak-anak siswa SMK ini familiar dengan PLC? Ini bisa kita budayakan. Saya kira sekarang materi pembelajaran online tentang PLC itu sangat banyak. Jadi mulai dari PLC Omron, PLC Siemens, PLC ABB, PLC Schneider, ya, PLC Apron, ya, PLC Alan Bradley yang terkenal, ya, di industri itu sangat terkenal. Nah, ini mestinya kita bisa memberikan pembelajaran lewat pertama pengenalan dulu. Nah, kira-kira PLC itu di dunia kerja digunakan aplikasinya untuk apa? Kalau nanti misalkan mahasiswa bisa PLC, itu nanti keuntungannya apa? Nah, kadang-kadang kita di dalam melakukan pembelajaran, kita lupa menyampaikan manfaat kalau nanti kita belajar. Jadi kalau contoh sederhana, kalau kita bisa presentasi dengan baik, maka Anda bisa menjadi guru, maka akan memotivasi siswa. Sama ini dengan PLC. Barang yang sifatnya abstrak, jarang dilihat, apalagi siswa SMK yang di situ fasilitasnya sangat kurang, tanpa diberikan wawasan yang bagus, maka motivasinya akan tidak berkembang. Oleh karena itu tugas guru nanti bagaimana memberikan ini, ya. Yang berikutnya, guru harus berpikir optimis, jangan pesimis. Insya Allah, ya, namanya pembelajaran online kalau kita desain dengan baik, ya, kita mungkin hasilnya belum bagus, ya, kita nanti pakai prinsip ATM tadi. Continuous improvement. Belum baik, ya, kita perbaiki. Belum baik lagi, kita perbaiki terus. Sampai nanti baik. Insya Allah nanti kita seperti menulis dalam batu. Tidak menulis dalam air. Kalau menulis dalam air itu susah. Tapi kalau menulis batu, walaupun berat, ya kan, insya Allah lama-lama nanti akan bisa kita tulis. Nah, ini memang tidak mudah untuk membuat orang pintar. Seandainya ada alat atau obat yang bisa mentransfer ilmu, ya, kalau dulu itu ada transfer ilmu info laduni, seorang guru bisa mentransfer ilmu ke muridnya. Mungkin saya orang pertama kali yang mau beli itu, ya. Nah, tetapi ini belum ada, sehingga kita harus berkreasi. Jangan putus harapan, ya. Yang berikutnya, buat skenario pembelajaran. Membuat contoh konten pembelajaran yang bisa diaplikasikan sederhana. Misalkan PLC digunakan untuk kontrol apa? On off, ya. Kontrol pakai timer, kontrol pakai counter. Sekarang simulasi PLC udah banyak, ya. Mau pakai Siemens S7 bisa, mau pakai Omron juga bisa, mau pakai Wonderware juga bisa. Ya, saya kira banyak software-software yang bisa kita gunakan. Yang mau pakai Zelio, Smart Logic yang paling sederhana juga bisa. Yang berikutnya, monggo Bapak Ibu bisa membuat konten-konten video pembelajaran yang bisa diakses oleh siswa, sehingga siswa mempunyai gambaran yang mudah. Nah, ini tantangan, ya, memang tidak mudah, ya. Yang ketiga, tentang bagaimana mengatasi kendala proses PKL. Sementara pembelajaran masih offline. Ini memang berat. Untuk PKL sama, Pak, saya dulu pernah menjadi koordinator praktek industri mahasiswa. Tidak mudah, karena kita harus berhubungan dengan industri. Mencari industri yang mau menerima mahasiswa aja sulitnya setengah mati, Pak. Apalagi siswa SMK yang jumlahnya banyak. Kalau mahasiswa kan tidak terlalu banyak. Nah, gimana caranya di sini, di masa COVID? Nah, di masa COVID, untuk praktek industri nanti bisa kita ganti. Karena ini masanya itu masa darurat. Kondisinya kondisi darurat. Jangan berpikir masa normal. Kalau kita berpikir masa normal, ya, kita ada kendala, berhenti, Pak. Nah, di sini gimana? PKL nanti bisa dibuat, ya, konsepnya diganti dengan project base. Monggo lah, Bapak bisa membuat project sederhana. Karena kalau PKL itu mesti siswa SMK yang sudah kelas 2 akhir. Nah, sehingga minimal dia mempunyai pengetahuan yang cukup untuk membuat project base. Misalkan project sederhana. Sekarang teknologi tepat guna, misalkan membuat alat cuci tangan otomatis atau alat penyemprot otomatis, ya. Syukur-syukur nanti itu bisa dibuat jangan individu karena biayanya terlalu banyak, bisa dibuat secara kelompok, kolaboratif. Nah, tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai Bapak nanti membuat project base, ya, disuruh berkelompok malah justru menjadi klaster baru penularan COVID. Ini nanti bisa menjadi berita nasional, ya. Nah, yang berikutnya diganti dengan apa?
diganti dengan membuat konten pembelajaran berbasis misalkan video. Monggo silakan Bapak Ibu ya, mereka diminta untuk membuat konten apa ya, yang sederhana-sederhana tetapi aplikatif untuk bekal kerjanya. Misalkan nanti bisa melakukan wawancara kepada seorang pekerja yang ada di industri, kira-kira kompetensi nanti bekerja itu yang dibutuhkan apa? Kalau lulusan SMK sebenarnya nanti yang dibutuhkan itu adalah jangan khawatir, karena nanti kalau masuk ke dalam dunia industri, mereka nanti ada training. Ya, nanti ada training karena industri itu tidak mau langsung menerima lulusan dari sekolah langsung bekerja, karena di industri ada potensi bahaya ya, potensi terjadinya gangguan, sehingga mereka menerapkan safety, sehingga setiap pekerja yang masuk ke industri ya, sebaik apapun kurikulumnya, sebaik apapun pembelajarannya, tidak ada lulusan sekolah maupun perguruan tinggi masuk industri langsung bisa kerja. Pasti mesti ada orientasi. Nah, sehingga di sini yang kita terapkan adalah bagaimana siswa itu nanti adalah bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru kalau dia nanti masuk kerja. Ini yang mungkin yang perlu diperhatikan, sehingga nanti PI-nya diarahkan ke sana. Saya kira itu Pak ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada belum merasa puas, nanti bisa kontak kami ya melalui WhatsApp maupun email. Terima kasih Pak Naryo. Baik, terima kasih pada Pak Ali. Sekarang gilirannya pertanyaan yang ditujukan pada Pak Chandra. Ya. Pertama dari Uvi Kumalasari. Ini kelihatannya mahasiswa kita ini. Ya. Ya, Mbak. Ya, tertawa Mbak ya. Bagaimana mengukur indikator keterampilan dengan pembelajaran jarak jauh? Ya. Kemudian dari Pak Arifin Triatmojo, bagaimana cara memberikan tugas yang seimbang kepada siswa yang tidak bisa belajar online karena kesulitan sinyal, karena alasan geografis dan sebagainya. Kemudian dari Pak Engkos Tino Lesmana, saat dilakukan penilaian, bagaimana strategi untuk memastikan bahwa pekerjaan siswa merupakan hasil sendiri, bukan hasil kerjasama dengan orang lain dan sebagainya. Monggo 3 pertanyaan secara terintegrasi disampaikan. Matur nuwun Pak Naryo. Yeah. Untuk pertanyaan pertama dari Bu Uvi ya, bagaimana mengukur indikator keterampilan. Nah, ini memang sebenarnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ali ya. Saya mencoba memberikan share saja kondisi kami sendiri di jurusan pendidikan teknik elektro yang mencakup prodi teknik elektro dan mencakup prodi pendidikan teknik mekatronika dan ada prodi D4 juga. Beberapa kuliah praktikum di semester yang lalu, yang notabene berarti ini juga sebenarnya ada keterampilan, itu beberapa mata kuliah sudah mendapatkan nilai kuliah final ya. Tetapi memang ada beberapa mata kuliah yang sampai sekarang itu dosen mengeluarkan nilai, namun nilai tersebut sebenarnya sementara. Artinya karena nanti dimungkinkan adanya ujian ya. Nah, saya sendiri mengampu beberapa mata kuliah praktek, jadi ini share saja. Ada mata kuliah yang saya relatif yakin untuk mengeluarkannya, walaupun sebenarnya itu praktek, dan ketika praktek itu sebenarnya mereka memegang hardware real ya sebenarnya, yaitu ada kami praktek teknik digital itu bermain-main dengan IC. Kenapa kami mengeluarkan? Ya sebenarnya jujur karena kita 8 pertemuan awal itu sudah langsung ya tatap muka, kemudian setelahnya kita lanjut dengan simulasi. Simulasi itu dengan menggunakan software Proteus Electronic Workbench. Menurut pertimbangan kami, saya itu bahwa itu kira-kira mencukupi, ya. Bahwa dengan mereka itu merangkai di simulator itu sudah mampu memberikan gambaran kemampuan dia. Namun mungkin berbeda ketika kita itu mata kuliah praktek yang lain. Saat ini ada mata kuliah yang sudah saya keluarkan nilainya, namun saya belum nilai final adalah untuk mata kuliah praktek elektronika yang fokusnya adalah penggunaan alat ukur. Sebenarnya mekanismenya sama ya. Ketika waktu itu sudah sempat ketemu langsung, kemudian waktu itu disusul dengan online, dengan Proteus dan EWB. Namun ada satu hal yang menjadi hal ini bukan nilai final karena
bagaimana mahasiswa kami itu menggunakan alat ukur ya, karena mahasiswa kami kan nanti jadi guru SMK ya, harapannya ya. Itu kalau sampai dia itu tidak mampu menggunakan osiloskop real, bukan osiloskop di Proteus, ini kan akan bisa jadi masalah. Sehingga ya nilainya mungkin masih belum final. Artinya apa? Ketika kita itu melakukan pembelajaran jarak jauh, maka mungkin keterampilan ya atau kemampuan psikomotorik mungkin kita perlu cermati ya, kita sebagai guru, dosen, mungkin juga nanti dengan diskusi dengan teman rekan yang mengajar hal yang sama, ini kira-kira apakah sudah terwakili dengan mekanisme simulasi ya, ataukah ini memang nantinya itu harus diuji lagi ketika siswa itu berhadapan dengan barang real. Dan seperti contoh tadi yang disampaikan Pak Ali, PLC, nah itu sebenarnya sudah cukup banyak. Dan kita melakukan programming di PLC simulatornya pun sudah sangat kompleks, itu bisa dilakukan. Cuma mungkin kita bisa aja masih ada target, yaitu bahwa jangan-jangan siswa itu nanti kalau ketemu PLC real itu nggak bisa. Tapi kalau mungkin kita bisa memastikan dia itu ketika pakai simulator tapi pakai PLC real bisa, ya mungkin kita dengan berani melakukan evaluasi terhadap keterampilan yang siswa atau mahasiswa kuasai. Mungkin itu. Kemudian Pak Arifin terkait dengan kesulitan sinyal ya. Dan ini saya alami juga Bapak, intinya kita memang harus fleksibel ya. Di awal-awal misalnya saya banyak menggunakan Zoom, semakin pertemuan akhir Mei, Juni saya mungkin hanya WA saja. Karena ya itu ada yang kesulitan sinyal ya, dia memang bisa koneksi sinyal tapi katakanlah harus menuju ke titik tertentu. Nah, itu kita memang harus fleksibel. Nah, ini memang sebenarnya juga jadi banyak orang merasa bahwa wah, dosen guru memberikan kuliah secara online itu enak, tapi sebenarnya belum tentu. Karena kita sebenarnya dengan sistem ini kita benar-benar harus bisa memberikan layanan yang customized. Mungkin satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain kondisinya beda, sehingga kita harus memberikan strategi yang berbeda. Bahkan mekanisme lama seperti mengirimkan dengan pos itu pun mungkin perlu kita gunakan. Ada beberapa orang dosen yang karena khawatir ya, karena kita masih menjaga jarak supaya tidak ketemu, maka materi dikirimkan lewat pos ya. Loh, kenapa kok nggak lewat email ya? Karena belum tentu semua itu bisa lewat, misalnya ya ada desain produk gitu ya kirimkan pos nanti dikirim balik gitu. Memang sesuatu yang akan memakan biaya tinggi ya. Cuma ini bisa kita pertimbangkan lah apakah memang seperti itu. Kemudian terakhir dari Pak Tino Lesmana ya. Nah, ini juga menarik. Ketika kami kemarin melakukan ujian, salah satu yang memastikan mahasiswa itu memang mengerjakan sendiri simulasinya, itu kami meminta mahasiswa untuk merekam. Jadi dia harus merekam proses yang dia lakukan dengan, karena saya yakin semua siswa itu kan sekarang kalau kamera dengan handphone dengan kamera kan pasti punya ya, itu merekam. Cuma kemarin juga ada sedikit miss ya, karena ada mahasiswa yang merasa tidak tahu itu harus dilakukan ya. Terpaksa waktu itu kami menganggap ya ujiannya harus diulang lagi ya. Jadi itu adalah memang kita harus mencari trik ya, bagaimana ketika ujian, karena ujiannya itu jarak jauh, itu mereka tidak melakukan kerjasama. Bisa saja itu tadi mahasiswa harus merekam ya, sedang mengerjakan di laptop, membuka tes online, ada kamera yang ngerekam gitu ya. Nah, sebenarnya ada cara lain yang lebih langsung, yaitu misalnya, dan ini malah yang menggunakan di sekolah anak saya ini di SD Al-Azhar Yogyakarta, yaitu ketika sedang ujian, dia itu harus membuka Google Meet ya. Google Meet sehingga tampil wajah dari orang yang sedang melakukan ujian. Ujiannya sebenarnya waktu itu hanya pakai Google Form juga. Dan itu ujian untuk kelas 6 sebenarnya. Memang kalau di Jogja ini kan kelas 6 kemarin nilai itu berbasis nilai dari masing-masing sekolah ya, tes sendiri.
Cuma kalau saya kemarin memang tidak menggunakan cara itu karena kalau cara itu berarti koneksi selama ujian itu harus bagus. Karena harus kelihatan gitu ya. Walaupun saya pikir kemarin kalau di Al-Azhar itu juga belum tentu kalau misalnya wajahnya hilang terus dianggap tidak lulus ya, mungkin ya tetap lulus. Nah, kemarin saya menggunakan alternatif, yaitu mahasiswa menggunakan HP harus merekam, sehingga rekaman itu nanti bisa diupload dengan waktu yang agak fleksibel ya, nggak harus saat itu kan. Dan bisa diolah dulu boleh ya, diperkecil, tetapi waktunya nggak boleh dipotong-potong ya. Ya itu alternatifnya. Sebenarnya juga ada alternatif yang lain, namun itu tergantung mata pelajaran atau mata kuliah, yaitu ketika kita membuat soal yang berbeda untuk setiap siswanya. Semester ini pun saya sendiri menggunakan teknik itu, yaitu untuk kuliah teori, sistem kendali, di mana ini mungkin sesuatu yang sangat mudah ya, yaitu nilai dari parameter itu beda. Sebenarnya juga nggak sangat mudah, karena kita sebagai pembuat soal harus memastikan semua alternatif parameter itu memang ada jawabannya. Nah, tapi sayangnya memang tidak semua mata pelajaran atau mata kuliah memang ini mata pelajaran atau mata kuliah yang berbasis matematis lah, yaitu bisa digunakan cara itu. Kalau itu dilakukan, saya rasa sangat sulit ya untuk bekerja sama, karena setiap peserta tes, setiap mahasiswa, setiap siswa itu kan mendapatkan hal yang berbeda, dan biasanya kita juga batasi waktu uploadnya kapan ya untuk hasil pekerjaan ya. Hasil pekerjaan mungkin kalau videonya boleh nyusul ya untuk sebagai buktinya ya. Tapi kalau misalnya tadi yang sistem kendali, kami memang tidak menggunakan video karena soalnya udah beda dan waktunya itu terbatas. Itu kami punya keyakinan ini mahasiswa atau siswa mengerjakan sendiri. Saya rasa itu yang mungkin sharing dari kami. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, SMK bisa. Pak Chandra dan Pak Ali ini banyak ini alumni dari PPG dalam jabatan nih, yang saat ini sedang on air. Ya nampaknya ini. Tapi saya ingin dengar ini pertanyaan lesannya. Ada Pak Eko, Mbak Mesa, ya ta? Terus kemudian tadi Verika kelihatannya kok sudah off ya. Ya. Mbak Mesa mungkin bisa Pak Hadi dok. Lu malah mau ngumpet. Ada di antara Bapak Ibu yang masih ya, Mbak Mesa monggo. Saya persilakan. Pak Mesa di mana? Halo Mbak Mesa? Di on kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini alhamdulillah saya sedikit banyak sudah mengerti materi yang disampaikan oleh narasumber, dan belum terbayangkan yang belum saya bayangkan itu karena saya saat ini mengajar kelas 10 dan itu ada praktek bagaimana melaksanakan praktek ini Pak. Maksudnya anak-anak ini adalah anak-anak SMP yang naik ke SMK dan belum mengenal listrik sama sekali. Nah itu bagaimana mengenalkan mereka dengan mungkin praktek misalnya seperti dasar listrik itu sendiri itu menerapkannya itu bagaimana gitu loh Pak. Karena anak-anak otomatis juga tidak memiliki peralatannya di rumah, baik untuk pengukurannya ataupun komponen-komponennya. Sudah itu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mesa. Silakan Pak Ali atau Pak Chandra yang bisa merespon. Ini merupakan pertanyaan terakhir. Ini Pak Ali melemparkan ke saya. Saya rasa kalau Mbak Mesa itu sebenarnya sudah tahu, tapi mungkin nggak apa-apa ya, supaya meramaikan acara workshop workshop ini, kemudian juga refreshing mungkin bagi yang semua. Saya rasa kalau untuk kita mata kuliah dasar itu untungnya sebenarnya sudah cukup banyak tool yang bisa kita pakai sebenarnya.
Kalau mungkin di pembelajaran di kami S1 Pendidikan Teknik Elektro seperti Proteus itu kelihatannya sesuatu yang pasti mahasiswa kami, lulusan kami itu pasti sudah tahu dan itu bisa digunakan. Tapi memang ada satu catatan, yaitu bahwa instalasi Proteus misalnya itu membutuhkan komputer ya. Kemudian sebenarnya lisensinya pun juga tidak murah ya. Nah, di kesempatan kali ini mungkin saya ingin sharing dan mungkin sebenarnya Bapak Ibu yang lain itu juga bisa saling memberikan informasi. Sebenarnya saat ini cukup banyak tool yang bisa digunakan untuk simulasi yang juga itu free ya. Misalnya yang sering digunakan ini kemarin malah mungkin Mbak Aisyah pasti kenal Pak Sigit Yatmono ya, yang mengenalkan ke saya itu ada falstad.com ya, falstad.com ya. Ini adalah simulasi untuk rangkaian listrik sederhana ya. Nah mungkin nanti bisa dicari ya. Jadi memang simulasi itu juga kalau kita ingin lebih mendekati aslinya, ketika kita kondisinya itu seperti ini, di mana untuk mendapatkan akses itu juga sulit, mungkin kita harus combine ya, melihat ini ada seperti ini seperti ini bagus, mudah dipakai, tidak perlu install. Jadi falstad.com itu tidak perlu install kita tinggal naruh. Dan saya yakin ini artinya siswa dengan pokoknya dia punya akses internet sudah cukup, dia tidak perlu menginstal apa-apa. Nah, kalau ternyata ini kurang ya mungkin bisa dilengkapi dengan yang lain. Ada lagi kemarin Pak Ilmawan, mungkin Mbak Maisa juga tahu ya, salah satu dosen kita juga Pak Ilmawan mengenalkan ke kami ya. Ini baru saja ini, mungkin belum minggu lalu. Seandainya ini sudah cukup lama, sebenarnya ini mungkin materi yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Mungkin kesempatan lain yang kami sampaikan. Tapi Bapak Ibu bisa mencobanya. Ada Tinkercad, tinkercad.com. Ini juga platform yang relatif free. Itu dibuat oleh Autodesk. Autodesk itu adalah perusahaan yang membuat AutoCAD. Iya. Jadi ini bisa nanti dicoba berbagai fasilitas online. Ya memang kita harus sergap ya, serajin-rajin untuk mencari itu untuk bisa mendukung proses pembelajaran kita. Saya rasa untuk mata pelajaran yang dasar itu relatif banyak. Yang sebenarnya agak sulit itu kalau sudah yang advance. Misalnya kalau kita mau belajar SCADA misalnya Pak Ali ya, itu yang mencari yang fasilitas gratis yang mungkin agak sulit. Saya rasa itu mungkin Pak Ali bisa menambahkan. Monggo Pak. Baik, Pak Ali mungkin bisa lebih memperlengkapi apa yang disampaikan Mbak Mesa. Terima kasih Pak Dr. Sunaryo atas kesempatannya. Terima kasih juga Mbak Mesa nih yang sudah memberikan pertanyaan yang cukup bagus ya, pertanyaannya ini berkaitan dengan ya bagaimana mempelajarkan mata pelajaran dasar listrik. Seperti yang saya sampaikan di awal, karakteristik teknik listrik, elektro maupun mekatronika itu dia sifatnya abstrak. Abstrak itu ya sesuatu yang tidak bisa kita konkretkan. Seperti arus listrik itu kan abstrak. Bendanya konkret, kabel, saklar, sumber, tetapi arus listriknya abstrak. Bagaimana listrik mengalir itu juga abstrak. Bagaimana kalau R sekian ditambah dengan R sekian itu abstrak. Tapi kalau diukur nanti dia muncul ya nilainya. Ada data yang sifatnya kuantitatif, ada data yang sifatnya kualitatif. Nah, memang di sini perlu ada terobosan baru. Tadi sudah disampaikan Pak Chandra, banyak software-software yang bisa kita gunakan untuk membantu. Nah, ini memang kalau konsep saya untuk mempelajarkan skill pada pembelajaran vokasi baik di SMK maupun di perguruan tinggi, itu pertama kali kita isi ya, namanya skill itu harus didukung pertama kali oleh knowledge. Kalau kita bicara skill itu ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama itu adalah imitation. Jadi
belajar skill itu pertama kali yang kita ajarkan adalah imitation. Bagaimana siswa bisa meniru. Nah, bagaimana siswa bisa meniru? Mestinya di sini pengetahuannya adalah how to know. Kita kenalkan dulu. Kita kenalkan komponen-komponen penyusun. Kalau kita mau membelajarkan tegangan listrik, ya kita harus tahu dulu komponen-komponen listrik itu apa aja. Seperti kalau untuk instalasi listrik, ya kita kenalkan apa itu kabel, ya, apa itu kawat, apa itu saklar, apa itu lampu, macamnya seperti apa, karakteristiknya bagaimana. Itu how to know. Selanjutnya kita naikkan how to understand. Supaya dia paham kabel fungsinya untuk apa. Nah, ini dijelaskan. Supaya nanti kita membangun keterampilannya, skillnya itu mudah. Nah, kalau dia sudah menguasai itu, maka level berikutnya kita masuk pada manipulation. Kalau tadi imitation itu meniru dengan contoh. Nah, ini guru harus bisa memberikan tutorial. Jangan sampai kita menuntut guru itu pokoknya siswa suruh belajar sendiri. Kasihan. Bisa sesat nanti ini. Maka dirinya harus bisa memberikan contoh. Nah, setelah dia memberikan contoh, maka dilakukan adalah meningkatkan supaya siswa bisa melakukan manipulasi. Manipulasi adalah melakukan sesuatu tanpa contoh. Nah, selanjutnya apabila dia sudah mencapai level manipulation, kita meningkatkan levelnya menjadi adalah precision. Apa itu precision? Nanti siswa diharapkan dia nanti lancar dan tepat. Cara nyambung penghantar itu nanti ya gurunya harus bisa memberikan contoh gimana cara nyambung kabel yang benar, yang kuat, ya, yang tahanan resistivitasnya itu homogen, yang dia nanti tidak mudah lepas, yang dia nanti tidak mudah terjadi loss, ya kan? Tidak mudah menjadi panas. Nah, itu adalah keterampilan, ya. Contohnya gimana? Nanti bisa gurunya membuat video pembelajaran sederhana. Nanti siswanya diminta untuk mengikuti contoh itu, diupload lagi, ya. Itu contoh sederhananya menyambung kabel. Contoh misalkan memasang stop kontak. Gimana cara memasang stop kontak? Kabelnya nanti masangnya bagaimana? Nah, ini gurunya harus membuat apa? Contoh, imitation. Nah, nanti setelah itu siswanya pertama kali diminta untuk melakukan dengan melihat contoh. Setelah dia mahir, disuruh melakukan tanpa melihat contoh. Setelah itu nanti dia disuruh latihan sehingga menjadi presisi. Oh, kalau cara nyambung kabel begini. Ada berbagai macam teknik sambungan, ya. Ada ekor babi, ada apa lagi, Pak? Ada pakai lasdop, ada yang pakai dilas, ada yang pakai disekrup, ada yang pakai disolder. Nah, monggo itu nanti dicontohkan, disuruh untuk latihan nanti supaya menjadi presisi. Nah, yang keempat tingkatan dari keterampilan itu adalah artikulasi. Apa artinya artikulasi? Dia bekerja secara akurat dan cepat. Jadi siswa SMK, seberapa lama dia nyambung kabel? Jangan sampai nanti nyambung kabel 5 menit belum selesai. Itu pun sang kualitasnya ditarik langsung lepas. Nah, ini penting sekali. Nah, level paling akhir itu adalah naturalization atau spontan dan otomatis. Jadi nanti siswa SMK itu nanti harus dilatih. Supaya dari imitation naik menjadi manipulation, precision, articulation menjadi naturalization. Nah, sehingga nanti dia spontan dan otomatis. Suruh nyambung kabel ya mesti kabelnya bagus. Suruh masang stop kontak, sambungannya bagus, kuat dan secara tekniknya itu bagus, mekanik maupun elektrik. Cara nyambung magnetic kontaktor juga bagus. Cara masang PLC juga bagus. Nah, ini harapannya nanti level itu. Nah, untuk bisa membentuk itu tentu saja ini butuh waktu. Ya, butuh waktu, butuh latihan. Tidak ada orang langsung bisa naturalization langsung menjadi hebat. Tidak ada, ya. Kecuali orang-orang pilihan. Seperti Nabi, ya, mungkin itu bisa. Tidak belajar, tidak apa-apa, tiba-tiba dikasih wahyu. Menjadi hebat, ya, bisa menyampaikan itu. Tapi manusia normal tidak ada yang bisa. Yang ada adalah kecepatan aja. Nanti kita bicara kompetensi. Seberapa cepat dia menguasai untuk itu. Saya kira itu ya Pak Daryat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra, Pak Ali yang sudah meluangkan waktu demikian banyak. Bapak Ibu, guru SMK program keahlian ketenaga listrikan dan mekatronika. Semangat Bapak Ibu, SMK bisa, Bapak Ibu harus bisa. Undang-undang, peraturan, kurikulum 2013 semua didesain dalam keadaan normal. Semua
dirancang dengan situasi yang sangat ideal Bapak Ibu sekalian. Kondisi saat ini memaksa Bapak Ibu untuk berinovasi, untuk selalu melalui pembaharuan Bapak Ibu sekalian. Dari konsep yang normal menuju konsep yang COVID, kemudian berubah menjadi new normal Bapak Ibu sekalian. Mari kita berusaha sedikit demi sedikit, semuanya tergantung pada Bapak Ibu guru dan kita semua. Para peserta didik menantikan usaha itu Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita semangat, kita tetap menjaga kesehatan, jaga jarak. Semoga sampai di akhir semester ini kita masih selalu senantiasa mendampingi murid-murid kita dengan bersabar dan bertakwa. Demikian Bapak Ibu di akhir dari workshop ini. Mohon maaf kalau saya sebagai pemandu kegiatan ini banyak tutur kata sayang saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu di minggu depan untuk guru SMA Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada Pak Ali dan Pak Chandra yang sudah banyak meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.